Selamat pagi, manusia paling nakal, bebal, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibilangin, nggak bisa nurut, nggak bisa paham bahasa manusia, bahasa Indonesia. Kamu lagi. Nggak bosan ya? Telat makan sama kurang tidur itu. Hah? Itu mata kamu, kantong matanya tuh udah bisa buat ngangkut belanja bulanan saya, tau nggak? Mau ikut saya belanja bulanan sekalian, biar saya nggak perlu bawa kantong plastik gitu. Ngawur. Kalau saya bawa kamu buat belanja bulanan, ujung-ujungnya saya juga yang harus jajanin kamu segala macam makanan yang paling gak sehat di dunia ini sehari-harinya. Kalau ada orang yang paling gak sehat, yang paling bebal, paling gak bisa dibilangin di satu rumah sakit ini, di satu Indonesia mungkin, itu kamu. Ya tau lah, makanan yang gak sehat terus. Udah makanan yang seadanya, gorengan lah, pinggiran, segala macam, semuanya dimakan. Yang penting ada makanannya, entah minyaknya itu udah jadi sehitam apa itu penggorengannya. Ditambah lagi telat makan karena kerja yang gak kira-kira deadline-nya dan lain sebagainya. Ya, bla 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 bla. Saya gak perlu tanya apa-apa lagi ke kamu, karena ya saya udah tahu diagnosanya seperti apa. Udah kesekian kalinya. Kamu tahu kan, hidup itu tuh kayak begitu tuh gak sehat tuh. Gaya hidup begitu gak sehat sama sekali. Udah jadi langganan rumah sakit ini, masa gak mau resign dari kerjaan itu? Ya maksud saya, kamu udah sampai kenal OB sini aja udah keren banget. Jangan sampai shift malam yang baru ini nih di sini nih kenal kamu juga. Well, saya sebagai dokter bukan orang yang bisa ngejudge kamu secinta apa sama kerjaan kamu sekarang ini, atau secinta apa kamu sama keluarga kamu yang ada sekarang sampai harus kamu biayain semuanya. Tapi kalau kamu cuma mentingin orang lain, mikirin orang lain, dan bekerja untuk orang lain dan lain sebagainya untuk orang lain semuanya, dan kamu gak coba mikirin diri kamu sendiri sekali aja dalam seumur hidup kamu, gimana kamu bisa hidup untuk diri kamu sendiri? Dengar ya cantik, kamu tuh berbakat. Kamu punya potensi besar. Kamu bisa melebarkan sayap kamu kemana yang kamu mau. Cuma kalau kamu sendiri nih gak berani buat ngelebarin sayap kamu yang akhirnya kamu tahan terus-menerus dan kamu pakai buat ya udah senyamannya aja, yang bahkan sebenarnya nyamannya ini tidak bisa dibilang nyaman karena membahayakan hidupmu. Saya tahu, saya cuma dokter, ya. Tapi saya di sini, saya nggak mau ngeliat kamu yang overwork ini harus hidup buat orang lain dan bukan diri kamu sendiri. Overwork tuh nggak masalah. Yang penting porsinya bisa diselesain dengan baik sesuai dengan gaya hidupnya. Jangan sampai malah jadi membahayakan hidup sendiri. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Tapi kalau emang overwork, at least seharusnya uangnya untuk kamu. Tapi ini enggak. Uangnya untuk kebutuhan kamu habis semuanya, untuk keluarga kamu habis semuanya. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa. Bener kata kamu, nggak apa-apa. Bener. Terusin aja ngomong nggak apa-apanya sampai kamu udah nggak bisa ngomong nggak apa-apa lagi, dan kita bertaruh sekarang siapa yang mau di samping kamu terus di saat kamu udah nggak bisa kerja lagi. Ya saya ada kalau misalkan kamu masuk rumah sakit ini. Bukan karena saya yang mau. Saya juga malas sama pasien yang bandel kayak kamu. Bahayanya telat makan dan begadang itu mungkin gak bisa langsung kamu rasain sekarang. Gak akan kamu rasain sekarang secara langsung memang. Tapi jangka panjangnya yang harus kamu perhatiin. Ayolah, saya aja gak mau ngeliat kamu di sini lagi loh. Saya tiap hari cuma berharap, berdoa semoga kamu jangan sampai masuk rumah sakit ini.
Ya nggak pindah rumah sakit juga. Kamu mau saya operasi sekalian ya, biar saya pindahin otak kamu nih ke dengkul sekalian, biar bisa bekerja lebih baik lagi. Atau mungkin biar lebih baik lagi kamu nggak usah kerja sekalian dengan otak itu. Malah ketawa. Ya udah, kamu juga udah tahu kan prosedurnya apa segala macam. Ya udah, tuh obatnya udah di samping kamu. Kamu udah hafal nama-namanya segala macam, antibiotiknya segala macam harus dihabisin yang mana. Kali ini tolong biasakan jangan sampai nunggu kamu lemas dulu baru kamu panggil suster. Pas udah mau pingsan kamu baru panggil suster. Sekarang tolong panggil kalau memang sudah terasa tidak enak. Oke? Jangan kayak pas terakhir saya kesini kamu bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Taunya setengah jam setelahnya udah mau pingsan kamu. Yaudah saya pamit. Sebentar. Oke, ternyata ini adalah penyebab kamu sakit sampai berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Laptop kamu. Oke, laptop kamu saya sita sekarang. Diam, diam, diam. Diam. Kamu pilih diam atau saya cabut infusnya terus saya colokin ke mata kamu. Kalau kamu diam, laptopnya saya kembaliin. Oke? Tapi sekarang kamu harus istirahat dulu. Gak ada alasan deadline, gak ada alasan apapun itu. Oke? Percaya sama saya. Itu pasti udah beres. Ya, kalaupun tidak beres, bisa dibereskan nanti. Sekarang, kuncinya adalah percaya. Oke? Percaya aja. Atau laptop ini gak akan pernah kembali ke kamu selamanya. Mau? Gak kan? Yaudah. Dan handphone ini juga. Gak boleh. Kamu kira saya bodoh? Kamu bisa tinggal buka WA dan kamu balas chat soal kerjaan dan lain sebagainya bisa dikerjakan di gadget semungil ini. Handphonemu saya sita juga biar kamu bisa istirahat sepenuhnya. Ini udah cukup daripada saya sita remote TV kamu juga. Sama remote AC saya sita juga. Mau? Pilih diem dan istirahat atau saya suntik bius sekarang. Ini stok infus ya, udah mau habis juga gara-gara kamu, tau gak? Dimana-mana orang tuh menghindari rumah sakit. Gak mau sakit orang tuh, maunya sehat terus. Ini malah hampir setiap minggu sekali bolak-balik rumah sakit. Malaikat maut juga lihat kamu bingung kali, ini mau nyabut apa enggak sih? Yaudah saya pergi dulu. Kamu diam di sini. Istirahat. Semoga cepat sembuh. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya sebel kamu nggak mau nurut. Sepanjang sejarah saya di rumah sakit ini dan jadi dokter, cuma kamu doang pasien yang langganan kesini. Nih, saya balikin semua. Ya kamu kan bukan anak kecil ya. Udah cukup dengan semua drama tadi. Saya cuma bercanda soal bakal sita semua barang ini. Saya cuma dokter dan bukan siapa-siapanya kamu. Dan gak mungkin saya sita semua barang-barang kamu dan merasa saya punya hak untuk melakukan hal tersebut. Di sini kita hanya seorang dokter dan juga seorang pasien. Jadi gak bisa lebih daripada itu. Oke? Ayah kamu datang nih. Kenapa? Nggak. Muka kamu kayak mengatakan untuk tidak. Kenapa? Kamu nggak mau dia masuk? Oke. Kamu tunggu di sini, biar saya urus. Oke. Bukannya saya mau ikut campur soal keluargamu ini. Tapi sekarang kamu udah melibatkan saya ke dalam masalahmu. Jadi sekarang kamu berhutang penjelasan sama saya. Tolong jelaskan kenapa kamu gak mau ayahmu sendiri masuk ke dalam kamarmu. Biasanya kamu biasa aja kayaknya. Kali ini kenapa?
Ya tadi saya cuma melakukan apa yang kamu minta. Sebagai seorang pasien, kamu juga berhak untuk mendapatkan ketenangan. Dan kalau misalkan saya bisa melakukan sesuatu soal itu, tentu akan saya lakukan. Ya, saya minta dia keluar. Dan karena ini sudah lewat jam besuk, jadi saya bisa keluarkan. Ya, biarpun mungkin kalau misalkan nanti sudah masuk jam besuk lagi, ya saya akan mencari cara lain lagi. Saya sudah siap dengan 1001 alasan untuk itu, jadi ya, biarpun tadi dia sangat tidak terima karena dia bilang ada hal penting yang harus dikatakan ke kamu secara langsung dan lain sebagainya. Sambil membawa sebuah dokumen yang entah apapun dokumen itu. Ya, gak penting. Sekarang, jelasin sama saya kronologi yang membuat kamu jadi menghindarinya sampai begininya. Sebelum saya panggil ayah kamu masuk ke sini. Oh. Jadi, let me get it straight. Kamu akan dipergunakan terus, diinjak terus, diperas terus sampai kamu meninggal, dan ketika kamu meninggal ayahmu akan menangis dan bertanya, "Kenapa kamu pergi, Nak? Ayah masih butuh uangmu." Diam berarti iya. Oke. Jadi kamu sama ini kerja mati-matian dengan banyak job desk dan semua overwork, semua kejadian masuk rumah sakit ini karena orang lain. Dan bukan diri kamu sendiri yang... Berarti memang sesuai dugaan saya dan semua kata-kata saya. Dengar ya, saya nggak akan capek-capek nasihatin kamu. Hiduplah untuk diri kamu sendiri. Kalau hubungannya cuma begini cara mainnya dan diembel-embeli status keluarga, status ayah yang sudah membesarkan kamu dan lain sebagainya, mau sampai kapan? Sini. Gak apa-apa. You did great. You did really, really great. Kamu pasti capek banget ya. Kerja buat orang lain dan kamu gak bisa nikmatin hasilnya sama sekali. Ya kadang hidup emang gak adil, tapi dunia rasanya udah gak terlalu adil lagi sama kamu. It's okay. Ya. Maaf, saya juga terlalu keras sama kamu dari tadi. Gak apa-apa ya. Tangisin aja. Kamu boleh nangis. Keluarin semua lelah kamu. Lagi pula ayah macam apa yang udah bikin anak perempuannya harus kerja setiap hari, setiap waktu, demi keluarga yang mana sebenarnya harusnya dia masih bisa bekerja. Dan maksa anaknya kerja lagi biar bisa cari istri lagi. I'm so sorry to hear that. Makasih udah mau jujur sama saya. Ya. Makasih juga udah mau bertahan sampai sejauh ini. Kalau saya jadi kamu mungkin saya udah nyerah di tengah jalan. Dan saya tahu kamu pasti udah mau nyerah berkali-kali. Tapi saya bangga sama kamu. Karena kamu gak nyerah. Kamu masih ada di sini. Sekarang saatnya kamu istirahat ya. Ayahmu sudah keterlaluan kali ini. Anak satu-satunya malah dibebankan semua kebutuhan hidupnya. Sebentar ya. Halo? Iya, kenapa? Oh, udah bisa. Sekarang ya? Nggak bisa nanti. Ya udah, semua dokumennya udah ada kan? Ya udah kalau udah siap. Sip. Ya.
Baik, saya segera ke sana. Saya punya urusan sebentar. Maaf, saya harus pergi dulu sebentar meninggalkan kamu. Nanti saya balik ke sini dan ya, saya akan membawa kabar baik. Jadi, ditunggu ya. Ya, kabar baik yang mungkin bisa kamu pikirkan sesimpel mungkin. Mungkin dessert atau semacamnya mungkin. Ya. Sebentar ya cantik. Kamu nangisnya sampai bengap begini. Saya pakai sapu tangan saya ya. Gak apa-apa ya. Dan dah, nih sapu tangannya. Gak apa-apa, simpan aja. Lagi pula nanti saya akan balik ke sini. Jadi tolong simpan itu. Dan mungkin anggap saja itu ada untuk menemani kamu sekarang. Yang penting jangan dipakai buat lap atau semacamnya ya. Oh, oke, sebentar. Saya harus pergi. Ya, halo. Iya, sebentar. Saya ke sana. Halo, saya kembali dan membawa surat ini. Silahkan ditandatangani. Ini surat untuk operasi suntik mati untuk ayahmu. Nggak, bercanda. Ini surat kontrak yang sudah ditandatangani olehku dan juga ayahmu. Tersisa untukmu menandatangani surat ini. Buat apa? Ya, biar kamu bisa bebas melebarkan sayapmu lebih jauh lagi. Kamu ini bisa baca kan? Ini, tertulis kan? Pihak pertama yaitu saya akan memberikan uang sebesar 500 juta rupiah pada pihak kedua yaitu ayahmu sebagai kompensasi untuk memutus hubungan dengan anak. Lalu pihak pertama juga akan memfasilitasi rumah untuknya. Iya, ini beneran. Dia tadi langsung tanda tangan begitu aja. Uangnya, gak perlu dipikirin sih. Itu bukan apa-apa. Ya kalau ditanya kenapa, gak apa-apa. Itu kan yang selalu kamu bilang kalau lagi kecapean, terus ya harus terus bekerja. Oke, kali ini serius. Saya suka sama kamu. Saya gak mau biarin kamu, orang yang saya suka, jadi dikekang dan dimanfaatin sama keluarganya begitu aja. Well, pasti rasanya sedih juga sih kalau ternyata kamu benar-benar dipandang hanya sebagai mesin pencetak uang atau ATM berjalan bagi ayahmu. Tapi saya harap kamu gak mikir kalau saya... Oh. There. Shh. It's okay. Ya. Saya ngelakuin ini bukan biar kamu menerima perasaan saya atau semacamnya. Saya cuma gak mau lihat kamu ya ditindas begitu aja. Dan saya gak mau lihat kamu jadi sedih dan lain sebagainya. Dan tentu soal perasaan yang mungkin ingin kamu balas atau semacamnya mungkin, saya gak mau kamu ngeliat saya hanya karena uang ya. Saya akan menunggu sendiri kapan waktu perasaan itu tumbuh. Jadi saya akan sabar-sabar menunggu. Kalau misalkan memang ada perasaan, ya bagus. Kalau memang tidak ada, yang gak apa-apa. Oh, wow. That was fast. Hey, cium di pipi itu emangnya boleh? Seorang pasien mencium pipi dokternya. Wow, highlight yang menarik.
Siapa yang bolehin, cantik? Siapa yang bolehin, saya tanya. Jadi dari kapan perasaan itu ada? Sejak kamu sering keluar masuk rumah sakit ini dan suka dibawelin saya. Oh, wow. Iya, nggak kaget sih. Ternyata kamu emang suka diomelin dan dibawelin. Ya, pantesan aja betah di rumah sakit yang ini. Jadi emang kamu ini sebenarnya keluar masuk rumah sakit itu gara-gara saya atau gara-gara sakit? Dasar. Padahal kalau mau ketemuan kan bisa di luar rumah sakit. Nggak harus di sini loh. Ya udah, lain kali ntar kita ketemuan di luar rumah sakit ya. Dah, balas di pipi. Oh, hey. Hey, ini di rumah sakit. Jangan langsung nyosor-nyosor gitu lah. Oh, hey. Oh. Astaga. Saya udah bilang jangan sosor-sosor. Tapi ini sekarang narik saya ke atas ranjang kamu begini, gimana caranya ini? Di sini saya masih bekerja sebagai doktermu dan kamu di sini adalah pasienku. Dan tolong jangan berlindung di balik kata ini justru obat biar kamu sembuh. Ini adalah keinginan pasien yang harus dituruti. Enggak gitu caranya. Enggak gitu sistemnya. Enggak. Kamu akan sembuh kalau kamu istirahat dengan penuh. And please, kalau kamu mau melakukan hal yang seperti ini, kegiatan yang akan bikin jantung kamu semakin berdetak kencang dan kamu tidak akan bisa berhenti setelah itu, please, lakuin nanti kalau udah sembuh, sebelum kamu semakin menyesal. Nanti ya, cantik. Di pipi satu lagi biar nggak berat sebelah. Ngomong-ngomong, kamu kuat juga ya? Bisa narik saya ke atas ranjang kamu itu. Iya. Berarti apakah mulai dari sekarang kita ya adalah pokoknya pacaran? Ya. Oke kalau begitu. Mari berpacaran ya, cantik. Dan sebelum saya maksudku, sebelum aku memintamu pacaran dengan benar, aku akan terus di sini sampai kamu cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit dan kita bisa mulai dengan date pertama kita, mungkin dengan fine dining atau semacamnya. Mau kamu yang pilih tempatnya? Kamu aja? Oke, kalau gitu. Pilih yang paling mahal dan juga tolong pilih yang paling kamu suka. Ngomong-ngomong, silahkan tanda tangan ini dulu. Dan aku akan pergi ke ayahmu dan memberikan surat ini. Dan saat kembali nanti, aku akan di sini seharian untukmu. Janji. Ya, sebentar doang kok, cantik. Oke. Sip. Makasih banyak ya. Selamat bebas dari belenggu ayahmu. Sekarang aku izin pamit dulu dan aku ke depan dulu. Nanti aku balik lagi. Kamu mau titip apa? Titip cium? Itu gak perlu nitip. Astaga. Hei, itu ciuman pertama aku. Berani-beraninya kamu merebut ciuman pertama aku.
Well, ya nggak apa-apa sih. Selagi itu sama kamu, aku nggak masalah. Enak juga ya. Mau lagi deh kayaknya. Kamu udah pakai lipstick ya? Ya ada rasa strawberry atau semacamnya. Enak. Tolong pakai ini terus ya. Yang ini enak. Atau mungkin kita bisa explore dengan rasa yang baru mungkin. Tapi yang ini enak sih. Bentar. Ada rambut muka kamu di sini. Enggak, bukan di situ. Sini. Masa di sini doang nggak dapat sih? Tutup mata kamu. Nah, ini dia. Kayaknya kamu boleh tutup mata lagi deh. Soalnya ini ada rambut lagi. Udah tutup aja. Ini layar rambutnya gede banget ini. Mau masuk mata kamu masalahnya ini. Ya, itu rambutnya. Kita lanjutkan nanti ya. Ya, aku juga agak malu sedikit sih. Baiklah, aku akan kembali nanti. Sebentar ya cantik, ini tidak akan lama.